binatang atau hewan. Jadi sulit dipercaya, tapi nyata. Bukan 1-2 orang yang terjadi. Banyak sekali samarinda dia temukan, dia bikinkan pelaku, dia katakan anaknya. Kejadian ini saya sampaikan kepada orang-orang ahli dalam bidang itu, Pak. Ternyata jawabannya memang benar katanya. Seperti apa kebenarannya? Kita tunggu setelah pesan yang berikut ini. Ternyata pada saat di sekali kos kaki. Baunya aku dekat. Wow, ini semua rigatnya. Rigat ke warnanya memang. Bikin itu ternyata kejadian itu membuat dua jadi kembar itu waktu dibikin. Dipikirkannya membuat persatuan tanpa adanya adab. Ya, tidak assalamualaikum, tidak kebacaan, langsung dihantamnya. Maka iblis pun ikut menghantam istrinya. Jadilah 2 keturunan. Satu keturunan yang berasal dari iblis, setan, jin dan sebagainya. Yang satunya keturunan Mas Yanto, manusia itu. Yang satunya yang kayak model lain itu ada yang ikut itu ternyata meninggal istrinya. Itu bisa kamu anu kan? Google kan? Bisa. Coba kamu lihat tahu. Apa? Di Ngawi. Dia nikah sama Peri. Tahu aku itu. Mbak Kodok gitu kan? Iya. Iya kan? Betul kan? Iya. Nikah memang. Kepala desa, bupati apa semua. Nikah sama anu. Cuma ada kelihatan. Mbak Kodok. Lihat semua. Hah? Lambat lelet punya aku ini. Lihatin aja gambarnya. Gambar aja ya. Mbak Kodok. Namanya apa? Anu yang Kodok apa? Apa di lorong itu. Beserta dayang-dayangnya datang. Sampai dibikinkan kayak tangga bilangnya. Tangga dari ke langit gitu sih. Laganya. Itulah daripada manusia-manusia yang senang dengan sesuatu yang di luar syariat. Ya dibenarkan. Tapi betul itu nyata. Memang benar. Orang yang tergelincir dalam kesalahpahaman dalam menanggapi kehidupan, dia mencari kebahagiaan di luar dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Dia mencari kebahagiaan di luar perintah Allah. Dia nikah kan mencari kesenangan. Apa yang dia mau dia akan dikasih sama dia. Tidak perlu kerja ngangkat-ngangkat gelon ke apa segalanya. Tidak perlu. Ngangkat pasir. Orang tinggal ditaruh di bawah bantalnya emas batangan. Ada. Itu kan terjadi dalam orang-orang yang belajar zikir itu. Ujian zikir. Ternyata setelah zikir enak-enak itu berhubungan dengan Allah enak, iblis jin tak senang. Ditaruhlah emas batangan di bawah bantalnya. Bila aja kalau kamu setiap hari menginginkan ini, saya akan bawakan itu emas batangan itu. Oh gitu ya. Apa kata ulama itu? Jangan kau tukar zikirmu, ibadahmu, permohonanmu kepada selain Allah. Nah, akhirnya ditolak emas batangan. Batangan ditolak. Padahal kalau kita menyangka bahwa ini tidak sangat langka. Nah, itulah orang-orang yang benar keyakinannya. Orang sekarang mengatakan yang haram saja susah, apalagi yang halal bilangnya. Nah, itu kesalahan. Sekarang gini Pak Ustaz. Ini tadi ini tidak berzikir. Belum nih. Ustaz gratis. Iya. Bukan Ustaz ada ini. Iya. Ustaz gratis 10.000. Bagi-bagi aja. Nanti SMS orang itu. Kalau dia memang butuh. Kalau ditransfer tahu kita ya kan. Loh, nomormu kan Iya, sama kios. dia tadi yang kios. Yang kan ada daftar listnya. Di mana? Kan bisa mana? Enggak,
kita begini loh. Iya. Nanti enkisnya SMS sama sampean. Nggak ada di sini. Belum. Ini bilang itu nyong kayak ginting juga. Dengar dulu. Coba. Mas Yanto. Iya. Tadi enkis ngirim sama Mas Yanto dengan nomornya Mas Yanto. Jelas enkisnya tahu. Nanti ketika orang komplain, kan enkis bilang sudah masuk, namanya orang awam. Dia ngomong, oh ya oke, dia pulang. Semuanya udah masuk, dia pergi ke kios. Coba cross check nomornya. Oh, salah ujungnya Pak, salah. Datanglah SMS ke Mas Yanto nanti. Nah kan nih, baru ngerti dia, tapi nomornya berterus. Kalau sampai yang tidak datang itu berarti halal nggak haram itu? Hah? Bagaimana lagi kita berbicara itu? Sebuah hak. Jual-jual. Iya gila. Dikembalikan Iya. Tapi ketika dia nelfon balik, maaf mas, saya sudah pakai berapa nomor anda saya kirimkan. Kalau itu jelas kembali. Nah, kalau ada yang ngirim itu tahu jelas kita. Iya, berarti niat anda benar. Sudah 100 itu. Niatnya sudah ditulis tuh. Niat benar. Niat bener. Ya udah, aman tuh itu. Tinggal tunggu SMS aja. Kalau udah ada, itu namanya rezeki yang tidak disangka. Lainnya kalau batangan. Batangan tahu. Harap namanya. Ini dia maksudnya lain kan. Kalau itu kelihatan makhluknya. Kalau ini nggak kelihatan. Makanya dia bertanya, bagaimana caranya saya? Nah ini kasusnya. Kalau dia itu kelihatan, jinnya itu bawakan mana itu? Itu maksudnya mas. Berbeda kasusnya. Jangan ngomong batangan-batangan. Bapak semua nih. Batang yang mana ya kan? Kalau ini kasusnya beda nih. Ini judulnya ini tidak disangka-sangka. Karena masih anda bertakwa kan selama ini. Takut. Makanya kalau diajar kalau saya tanya dia mas terus di bawah tuh ya. Dia wali nih. Bagi tubuhnya dibagi. Satu ngurus di rumah, satu di masjid. Jadi kamu jangan sangka. Kamu di Saudi itu satu di Mekah, satu barangnya. Bagi tahu. Wah, itu dia. Kelebihannya Mas Yanti sekarang. Mas Batang. Cuma 10.000 aja. Biar disyukuri itu 10.000 itu. Makanya kalau bisa 100. Kita udah bersyukur ya. Jangan syukur ya sama-sama ya. Ini lain soalnya tadi itu. Perkaranya lain. Datang bukannya sudah jam 11. Mana? Belum datang. Orang kota itu. Itu sih. Enak kerjaan hari ini, lumayan sih. Biar 300 di pagi lah masalah. Jelas 300 aja ini. Jelas sudah. Bisa 6+ anunya, bisa estafet. Jadi para sahabat dulu itu banyak kisah itu menolak dunia. Ada kasus. Nanti saya ceritakan orang yang mencintai dunia dan orang yang menolak dunia. Ini kisah sahabat, kisah yang benar dan menjadi pembelajaran umat. Seorang sahabat menjual tanahnya kepada sahabat yang lain, sahabat Nabi. Setelah dijual ternyata ada harta karun di dalam tanah itu, berupa berlian yang bernilai mahal itu. Setelah dia kelola tanah itu, didapatkan berlian dalam tanah. Wah, bilangnya ini yang punya tanah, yang punya awal ini, saya mau kembalikan barang ini. Dapat berlian di tanah yang dia beli, dia kembalikan. Terus apa respon yang punya tanah, yang menjual tanah? Wah, itu bukan punya saya bilangnya. Saya sudah jual beserta 7 lapis ke bawahnya bilangnya. Jadi sahabat itu nolak. Wah, kalau begitu kelahi dia. Saya juga tidak mau terima. Wah, kalau kita gimana? Sini aman kan ya kan? Jadi ngabarin enggak? Itu kenyataannya. Tapi sahabat ini makanya hidup mereka tenang. Kenapa? Karena tidak mencintai dunia. Orang hidup di dunia itu orang mencintai dunia. Pasti susah, pasti